Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai perubahan bangun ruang tabung. Untuk materi yang keempat yaitu selisih volume bangun ruang tabung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perubahan bangun ruang tabung untuk materi yang keempat yaitu selisih volume bangun ruang tabung. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat sebuah tabung di mana panjang jari-jarinya adalah R1 dan tingginya adalah T. Nah, tabung ini akan kita perbesar sehingga jari-jarinya adalah R2, di mana tingginya itu sama, yaitu T. Nah, di mana panjang jari-jari dari tabung 2 itu lebih besar daripada panjang jari-jari tabung 1. Nah, jika P1 adalah volume tabung 1 dan P2 adalah volume tabung 2, maka untuk volume tabung 1 itu dapat dirumuskan dengan P1 sama dengan P dikali R1 pangkat 2 dikali T. Nah, sedangkan untuk volume tabung 2 itu dapat dirumuskan dengan P2 sama dengan P dikali R2 pangkat 2 dikali T. Sehingga selisih volume kedua tabung di samping ini dapat dirumuskan sebagai berikut. P2 dikurang P1 sama dengan P2 yaitu P dikali R2 pangkat 2 dikali T dikurang dengan P1 yaitu P dikali R1 pangkat 2 dikali T. Nah, perhatikan bahwa kedua suku ini sama-sama memuat PT, maka kita keluarkan PT ini sehingga didapat P2 dikurang P1 itu sama dengan PT dikali dengan. Nah, untuk PR2 pangkat 2 dikali T, kita keluarkan PT-nya, maka yang tersisa adalah R2 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan. Nah, untuk PR1 pangkat 2 dikali T, kita keluarkan PT-nya, maka yang tersisa adalah R1 pangkat 2. Sehingga didapat P2 dikurang P1 sama dengan PT dikali dengan R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Nah, berdasarkan uraian ini, maka selisih volume dua buah tabung yang mempunyai panjang jari-jari yang berbeda dan tinggi yang sama itu dapat dirumuskan dengan P2 dikurang P1 sama dengan PT dikali dengan R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Nah, di mana tabung 2 itu lebih besar dari tabung 1, maka R2 itu lebih besar dari R1. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai selisih volume dua buah tabung yang mempunyai jari-jari yang berbeda dan tinggi yang sama, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Dua buah tabung masing-masing berjari-jari 5 cm dan 10 cm. Sedangkan tinggi kedua tabung tersebut sama, yaitu 15 cm. Tentukan selisih volume kedua tabung tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui terdapat dua buah tabung, di mana masing-masing tabung tersebut mempunyai jari-jari 5 cm dan 10 cm. Maka nilai R1 itu sama dengan 5 cm dan R2 sama dengan 10 cm. Nah, di sini R2 itu lebih besar dari R1.
Nah, kemudian tinggi kedua tabung tersebut sama, yaitu 15 cm. Maka T sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah selisih volume kedua tabung tersebut, yaitu Pi2 dikurang Pi1. Nah, karena panjang jari-jari tabung 1 dan panjang jari-jari tabung 2 ini berbeda, sementara tinggi dari kedua tabung ini sama, maka selisih volume kedua tabung ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Pi T dikali dengan R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Nah, di mana Pi2 ini adalah volume tabung 2, kemudian Pi1 adalah volume tabung 1, selanjutnya R2 adalah panjang jari-jari tabung 2, selanjutnya R1 adalah panjang jari-jari tabung 1, dan T adalah tinggi kedua tabung. Nah, langkah selanjutnya, karena R1 sama dengan 5 dan R2 sama dengan 10, maka nilai Pi di sini yang akan kita gunakan adalah 3,14. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R1, R2, dan T ke dalam rumus ini. Maka Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Pi yaitu 3,14 dikali dengan T yaitu dikali dengan 15 cm, kemudian dikali dengan R2 pangkat 2 yaitu 10 cm dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurang dengan R1 pangkat 2 yaitu dikurang dengan 5 cm dipangkatkan dengan 2. Langkah selanjutnya, 3,14 dikali dengan 15 cm, hasilnya adalah 41,7 cm. Selanjutnya dikali dengan, nah hasil dari 10 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 100 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 5 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 25 cm. Berikutnya 41,7 cm itu dikali dengan hasil dari 100 cm persegi dikurang dengan 25 cm persegi adalah 75 cm persegi. Nah, berikutnya tinggal kita kalikan 41,7 cm dengan 75 cm persegi ini. Hasilnya adalah 3.532,5 cm kubik. Sehingga didapat nilai dari Pi2 dikurang Pi1 itu sama dengan 3.532,5 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa selisih volume kedua tabung tersebut adalah 3.532,5 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung tanpa tutup, seperti gambar berikut, yang terbuat dari beton, yaitu campuran antara semen, pasir, dan kerikil. Nah, diameter luar dari bak tersebut 50 cm, dengan ketebalan beton adalah 7 cm. Nah, tinggi baknya adalah 100 cm. Untuk pertanyaan yang A, tentukan volume bahan yang digunakan untuk membuat beton. Kemudian yang B, tentukan volume air yang dapat ditampung. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bak penampungan air yang digambarkan pada gambar di samping ini. Nah, diketahui bahwa diameter luar dari bak ini adalah 50 cm.
Sementara ketebalan betonnya adalah 7 cm dengan tinggi bak 100 cm. Perhatikan bak penampungan air yang berbentuk tabung ini. Nah, di sini terdapat dua buah tabung yang mempunyai tinggi yang sama dan panjang jari-jari yang berbeda. Kita misalkan bahwa tabung yang berada di dalam ini sebagai tabung 1, sedangkan tabung yang berada di luarnya adalah tabung 2. Nah, diketahui bahwa diameter luar bak ini adalah 50 cm. Maka, diameter tabung 2-nya sama dengan D2 sama dengan 50 cm. Nah, selanjutnya, ketebalan betonnya adalah 7 cm. Maka diameter dalam dari bak itu sama dengan 50 cm ini kita kurangi dengan 7 cm, kemudian dikurang lagi dengan 7 cm. Hasilnya adalah 36 cm. Maka diameter tabung 2 atau D2 itu sama dengan 36 cm. Nah, kemudian tinggi baknya itu 100 cm. Maka tinggi dari kedua tabung ini sama, yaitu T sama dengan 100 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume bak yang digunakan untuk membuat beton. Nah, itu artinya akan kita cari volume tabung yang berada di luar tabung 1, yaitu akan kita cari selisih antara volume tabung 2 dan volume tabung 1. Maka akan kita hitung Pi2 dikurang Pi1. Nah, berikutnya yang kedua akan kita cari volume air yang dapat ditampung oleh bak ini. Nah, itu artinya air itu akan dimasukkan ke dalam tabung 1 ini. Nah, maka yang akan kita cari bagian yang B adalah volume tabung 1 atau Pi1. Nah, diketahui bahwa diameter tabung 2 adalah D2 sama dengan 50 cm. Maka panjang jari-jari tabung 2 adalah R2 sama dengan 25 cm. Nah, sedangkan panjang diameter tabung 1 adalah 36 cm. Maka panjang jari-jari tabung 1 adalah R1 sama dengan 18 cm. Nah, karena panjang jari-jari tabung 1 dan panjang jari-jari tabung 2 ini berbeda, sementara tinggi dari kedua tabung ini sama, maka selisih volume kedua tabung ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Pi T dikali dengan R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Nah, di mana Pi2 ini adalah volume tabung 2, kemudian Pi1 adalah volume tabung 1, selanjutnya R2 adalah panjang jari-jari tabung 2, selanjutnya R1 adalah panjang jari-jari tabung 1, dan T adalah tinggi kedua tabung. Nah, karena panjang jari-jari tabung 1 dan panjang jari-jari tabung 2 ini bukan merupakan kelipatan dari 7, maka nilai Pi yang akan kita gunakan adalah 3,14. Sehingga Pi2 dikurang Pi1 sama dengan Pi, yaitu 3,14, dikali dengan T, yaitu dikali dengan 100 cm. Kemudian dikali dengan R2 pangkat 2, yaitu 25 cm dipangkatkan dengan 2, dikurang dengan R1 pangkat 2, yaitu dikurang dengan 18 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya hasil dari 3,14 dikali dengan 100 cm adalah 314 cm. Kemudian dikali dengan hasil dari 25 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 625 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 18 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 324 cm persegi. Nah, berikutnya sama dengan
314 itu kita kalikan dengan hasil dari 625 cm persegi dikurang dengan 324 cm persegi adalah 301 cm persegi. Maka Pi2 dikurang Pi1 sama dengan 314 cm dikali dengan 301 cm persegi. Nah, hasil dari 314 cm dikali dengan 301 cm persegi adalah 94.514 cm kubik. Maka didapat Pi2 dikurang Pi1 sama dengan 94.514 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume bahan yang digunakan untuk membuat beton adalah 94.514 cm kubik. Nah, selanjutnya akan kita cari volume air yang dapat ditampung oleh bak penampungan air ini atau nilai dari volume tabung 1. Nah, untuk menghitung volume tabung 1 atau Pi1 itu dapat dirumuskan dengan Pi1 sama dengan Pi dikali dengan R1 pangkat 2 dikali dengan T. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang jari-jari satunya yaitu 18 cm dan tinggi tabungnya yaitu 100 cm ke dalam rumus ini. Nah, perhatikan karena panjang jari-jari tabung 1 ini adalah 18 cm, bukan merupakan kelipatan dari 7, maka nilai Pi yang akan kita gunakan adalah 3,14, sehingga Pi1 sama dengan Pi yaitu 3,14 dikali dengan R1 pangkat 2 yaitu dikali dengan 18 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T yaitu dikali dengan 100 cm. Selanjutnya sama dengan 3,14 dikali dengan, nah hasil dari 18 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 324 cm persegi. Kemudian dikali dengan 100 cm. Nah, perhatikan bahwa 3,14 itu dikali dengan 100 cm, hasilnya adalah 314 cm. Kemudian 314 cm dikali dengan 324 cm persegi, hasilnya adalah 101.736 cm kubik, sehingga didapat Pi1 sama dengan 101.736 cm kubik. Jadi, volume air yang dapat ditampung oleh bak penampungan air ini adalah 101.736 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang tabung untuk materi yang keempat, yaitu selisih volume tabung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.